gambaran umum nih. Nah, jadi gambaran umum terkait dengan bagaimana nantinya sistem akuntansi di Olsera ini beroperasi. Nah, jadi kita akan kasihkan gambaran umum. Nah, ini nanti untuk sesi yang berikutnya, sekiranya mungkin nanti dari teman-teman tertarik ingin tahu lebih dalam terkait dengan penggunaan akuntansinya seperti apa. Nah, kemudian ingin diadakan jadwal sendiri atau mungkin ingin diagendakan sendiri nih dengan tim Olseranya. Nah, maka ini boleh ya teman-teman ya. Nanti boleh diinfokan saja ke grup mini kelas. Nah, nanti dari tim Olsera ataupun dari tim revenue kita itu dia akan bantu untuk hubungin dari teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Oke, nah jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, izin saya mulai saja untuk sesi pengenalan terkait dengan sistem akuntansi yang ada di Olsera. Oke, nah jadi ini yang pertama kita bahas dulu untuk sistem Olsera Accounting. Nah, atau accounting internal yang memang disediakan atau dibuat oleh Olseranya sendiri. Nah, jadi ini kepemilikannya adalah dari kepemilikan Olsera langsung. Nah, kemudian untuk yang pertama-tama, nah mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan fitur, perlu saya informasikan juga bahwa untuk akunting internal ini nantinya terkait dengan penggunaan ataupun unlock untuk sistemnya atau fiturnya. Nah, maka ini nanti hanya bisa digunakan kalau sekiranya teman-teman di sini sudah berlangganan di paket Pro. Nah, jadi bagi teman-teman yang untuk saat ini sudah berlangganan di paket Pro, kemudian ingin gunakan, sangat bisa sekali. Nah, jadi tinggal diaturkan jadwal saja dengan tim kita untuk atur terkait dengan kapan bisa di trainingnya. Oke, nah, namun nanti untuk teman-teman kita yang masih berada di paket basic ataupun premium, nah ini maka bisa kita kasihkan gambaran umum, kemudian training juga. Nah, nanti kalau memang dari teman-teman sudah cocok, itu bisa dilakukan proses untuk upgrade seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian fitur, nah jadi apa saja nih mungkin fitur-fitur yang sudah disediakan dari sistem akunting kita. Nah, jadi sebetulnya sama dengan sistem akuntansi pada umumnya. Nah, yang di mana nanti siklus-siklus akuntansi yang sebenarnya ada, nah itu juga nanti secara fitur ataupun modulnya kita sudah sediakan. Nah, jadi yang pertama kita mulai dulu dari daftar akun nih. Nah, jadi mungkin beberapa teman di sini yang sudah mengenal dunia akuntansi pasti tahu nih fungsi dari daftar akun. Nah, namun izinkan saya untuk memberikan sedikit pengenalan fungsi daripada daftar akun sendiri. Nah, jadi sebenarnya untuk daftar akun ini secara fungsionalnya, nah ini sebetulnya untuk memudahkan nanti teman-teman ketika ingin membaca suatu laporan. Nah, makin detail akun yang ditambahkan atau akun yang disediakan, maka nanti laporannya pun dia akan menjadi lebih detail. Nah, jadi misalnya di sini teman-teman biasa ada input biaya seperti itu atau expense. Nah, maka expense di sini kan ketika kita bicara terkait dengan laporan, nah ini nanti laporan itu ada dua nih teman-teman. Ada dua yang di mana satu laporan ini adalah laporan standar, yang di mana laporan biayanya itu dia tergabung. Nah, jadi ini nggak tahu nih, misalnya teman-teman di sini di hari ini, khususnya di hari Rabu, tanggal 4. Nah, yang di mana mungkin teman-teman sudah ada input nih, misalnya ada biaya galon, kemudian ada listrik. Nah, maka nanti semua biaya tersebut itu langsung akan digabungkan ke dalam suatu akun atau nama yang di mana hanya dituliskan saja biaya operasional. Nah, namun kalau di akuntansi biasanya kita akan bedakan nih. Nah, jadi untuk biaya galon kemudian listrik tadi kita akan pisahkan dia berdasarkan dengan kategorinya. Nah, jadi yang di mana tadi kita ada lakukan atau kita ada input transaksi biaya galon ataupun gaji ataupun listrik malah. Nah, maka nanti untuk biaya-biaya tersebut bisa kita klasifikasikan secara lebih rinci. Nah, kenapa harus diklasifikasikan mungkin lebih rinci nih? Nah, jadi supaya nanti dari teman-teman di sini yang selaku business owner, nah ini bisa melihat nih kira-kira expense ataupun costing apa nih yang paling gede di dalam bisnis teman-teman. Nah, jadi sehingga nanti di sini dari laporan yang sudah jadi atau dari hasil dari output data yang kita input kemarin, nah itu nantinya bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana nantinya teman-teman bisa mengimprove lagi nih terkait dengan costing daripada produk ataupun costing daripada operasional usaha.
Nah, jadi nanti di sini teman-teman mungkin bisa mengambil kesimpulan juga dari laporan bahwa mungkin entah nanti biaya galonnya yang kurang wajar atau mungkin nanti dari biaya-biaya lainnya, mungkin ada di sini iuran sampah yang dimana mungkin sering diminta nih. Nah, itu juga bisa kita lihat nih terkait dengan rekapannya. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa tahu lebih rinci terkait dengan laporan-laporannya nanti. Nah, jadi itu kira-kira kalau di bagian daftar akun nih. Nah, tadi sedikit saya ada singgung juga terkait dengan expense atau costing daripada pengeluaran harian atau operasional. Nah, mungkin di sini kita lanjut lagi ke pengenalan kedua yaitu fitur jurnal X buku besar. Nah, jadi di sini teman-teman saya jelaskan juga terkait dengan fungsinya sendiri. Nah, kenapa jurnal ini pasti dia akan berhubungan dengan akuntansi. Nah, jadi kalau di dunia akuntansi, jurnal umum, nah ini mungkin kita kenal juga dengan tempat atau wadah di mana kita melakukan pencatatan atas transaksi nantinya berdasarkan akun-akun tertentu nih, teman-teman. Nah, jadi kalau di akuntansi biasanya kalau ada yang belajar di akademik, nah ini kita ketika ada lakukan penjualan, nah maka kita jurnal nih, misalnya kas pada penjualan seperti itu. Nah, namun ketika nanti teman-teman sudah menggunakan Olsera, ketika melakukan penginputan penjualan, nah maka nanti ini penjualannya sudah muncul atau timbul secara otomatis. Nah, jadi mungkin agak lumayan bingung nih gimana timbulnya nanti. Nah, mungkin ini sedikit saya coba simulasikan teman-teman. Jadi saya coba buka untuk aplikasi POS kita atau POS Olsera. Nah, saya akan contohkan atau simulasikan bagaimana nantinya ketika kita input data penjualan dari POS sampai ke data tersebut atau data penjualan tersebut di jurnal di akuntansinya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini aplikasi kasir saya sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini mungkin saya coba langsung lakukan penjualan seperti biasanya. Nah, jadi kita input misalnya penjualan pena. Nah, jadi yang dimana pena di sini untuk nominal barangnya atau untuk harga barangnya ini di 5.000 nih. Kemudian ada biaya layanan, service charge-nya 5%, kemudian ada pajaknya 11%, kemudian ada rounding ataupun pembulatan. Nah, kemudian kita coba bayar saja. Nah, kemudian kita pilih nih cara pembayaran si customer tersebut. Nah, misal nanti si customer ingin lakukan pembayaran melalui cash. Nah, ini saya contohkan saja seperti ini. Kita bayar. Nah, maka untuk pembayaran cashnya sudah selesai. Nah, kemudian kita coba kembali ke back office kita atau ke data accounting ini. Nah, maka nanti untuk transaksi yang tadi kita sudah input, teman-teman, dia akan masuk terlebih dahulu ke menu transaksi POS. Nah, jadi transaksi POS ini suatu fitur yang kita memang sengaja siapkan supaya nantinya dari teman-teman ketika input transaksi dari kasir atau POS itu bisa langsung terhubung dengan sistem akuntansi. Nah, karena balik lagi di Olsera, kita usahakan sebaik mungkin yang dimana nanti penginputannya tetap menggunakan POS, kemudian nanti kita improvekan untuk di bagian data outputnya. Nah, jadi kita improve sampai ke dengan akuntansinya nih, begitu. Nah, ini coba saya posting dulu supaya dia memunculkan penjurnalannya, teman-teman. Nah, sebetulnya untuk penjualan, pembelian, pengembalian, dan juga transaksi stok, ini tidak perlu lagi kita lakukan proses posting sebetulnya. Nah, jadi nanti untuk data transaksinya, dia akan langsung otomatis terjurnal. Nah, cuma nanti perlu diingat bahwa nanti untuk penjurnalannya, dia tidak langsung, misalnya teman-teman sudah lakukan penjualan nih, nah dia tidak langsung timbul, karena pasti ada proses yang namanya antrian dulu nih untuk postingnya. Nah, sehingga nanti dari sistem mungkin sekitar 5 menit itu nanti untuk transaksinya dia pasti akan otomatis terposting. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita balik ke awal lagi yang dimana tadi saya katakan bahwa ketika kita lakukan pepostingan, maka jurnalnya akan langsung timbul. Nah, jadi ini contoh daripada penjurnalan yang sudah di-create oleh sistemnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, nah, di akun yang paling pertama posisinya di debit yaitu piutang dagang. Kemudian ada PPN keluaran karena invoice kita tadi atau faktur penjualan kita tadi terdapat
pajak yang PB1 tadi, di mana di sana saya set nilainya 11%. Kemudian di sini ada juga penjualan, posisinya di kredit 5.000, nilai daripada barang yang kita jual. Kemudian ada layanan biaya penjualan, ini 5% tadi yang kita ambil dari kasir juga. Kemudian pembulatan atau rounding yang tadinya muncul di kasir, itu juga akan timbul di bagian ini. Nah, jadi kalau misalnya nih, teman-teman belum memiliki basic akuntansi. Nah, di sini belum tahu cara untuk melakukan penjurnalan. Nah, maka dari sistem Olsera, sebetulnya kita sudah memikirkan demikian, sehingga kita sediakan untuk penjurnalannya, kita usahakan seminimal mungkin terjadi kesalahan. Nah, jadi nanti dari teman-teman cukup lakukan transaksi melalui POS kasir. Nah, maka nanti dari data outputnya atau dari data pemrosesannya, itu dia akan diatur oleh Olseranya. Seperti itu. Nah, jadi sudah otomatis timbul akun-akun yang sekiranya memang berhubungan dengan transaksi tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk data penjualan. Nah, ini nanti berlaku juga dengan data-data pembelian, contohnya. Kemudian ada data retur dan juga transaksi stok. Nah, jadi stok masuk, stok keluar, itu semuanya juga akan timbul seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kalau untuk di bagian penjurnalan nih, teman-teman. Nah, mungkin menarik, mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum saya lanjut mungkin ke fitur-fitur lainnya. Oke, saya kira belum ada yang mau ditanyakan. Kemudian saya lanjut kembali, teman-teman, ke menu yang berikutnya, yaitu laporan hutang piutang nih. Nah, ini yang agak menarik. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa business owner yang mungkin usahanya itu bergerak di bidang retail nih, atau distributor barang. Nah, maka kan nanti akan berkaitan dengan yang namanya list hutang piutang. Nah, maka di sini dari sistem akuntansi kita, kita sudah sediakan laporannya tersendiri yang di mana di dalam laporan hutang piutangnya itu memuat dari tanggal terjadinya hutang piutang tersebut, kemudian nomor transaksinya, kemudian ada nama pelanggannya, deskripsi, serta jumlah dan juga jatuh temponya kapan. Nah, jadi nanti di sini ketika teman-teman sudah input penjualan piutang nih, misalnya saja, nah ini saya coba lakukan penginputan kembali dengan nominal yang berbeda. Nah, ini saya contohkan Chicken Garden Blue ini. Kemudian kita pilihkan nih, misalnya pelanggan yang melakukan piutang itu si Eko ini. Nah, kemudian kita klik iya. Nah, di sini saya coba lakukan pembayaran, namun pembayaran dari si customer ini itu masih belum bayar nih, misalnya masih hutang dulu. Nah, kita bayarkan seperti ini. Nah, maka nanti untuk transaksinya kita coba langsung posting saja dari transaksi pos. Nah, demikian. Nah, maka nanti untuk transaksi ini dia akan kelihatan nih teman-teman, yang mana transaksi yang sudah dibayarkan dengan transaksi yang memang belum terbayarkan. Nah, jadi ini terkhusus untuk penjualan yang di mana nanti datanya dia akan masuk ke piutang. Nah, jadi di sini kita bisa bedakan nih teman-teman. Dari jumlahnya ini berbeda dari warna nominalnya. Kemudian dari bagian post payment juga dia berbeda. Nah, jadi yang merah menandakan bahwa transaksi tersebut belum dilakukan pelunasan atau pembayaran. Nah, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, ketika kita buka di data piutang kita, maka data penjualan kita tadi di tanggal 4 dengan nama pelanggan Eko, kemudian jumlah daripada invoice atau faktur penjualannya sekian. Nah, ini sesuai dengan yang kita input dari aplikasi kasir kita. Nah, jadi dia sudah terhubung demikian. Nah, jadi nanti teman-teman nggak perlu lagi misalnya sudah lakukan penginputan di sistem POS, kemudian nanti dari akuntansinya catat lagi nih di sistem yang berbeda. Nah, jadi kita menyingkatkan supaya nantinya penggunaan sistemnya itu lebih rapi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini contohnya. Jadi reportnya itu dia akan timbul dari tanggal, nomor transaksi, nama pelanggan, deskripsi, kemudian ada jumlah serta jatuh temponya. Nah, jadi ini sebetulnya sama aja ya teman-teman ya, hutang piutang. Nah, cuma nanti di sini di bagian piutang, mungkin saya jelaskan bagi teman-teman yang belum tahu perbedaannya.
Jadi untuk piutang sendiri, ini nanti datanya akan timbul dari penjualan yang belum dibayarkan oleh customer kepada kita selaku business owner. Nah, sementara kalau untuk hutang, ini datanya itu akan diambil dari pembelian. Nah, jadi pembelian kita kepada supplier. Nah, kemudian dari kita selaku business ownernya belum melakukan pembayaran. Nah, maka nanti untuk datanya itu atau data pembeliannya itu dia akan terinput dan masuk ke laporan hutang namanya. Nah, jadi di akuntansi kita ada perbedaannya seperti itu. Nah, jadi kalau piutang dia balik lagi dari penjualan, kemudian kalau hutang itu datanya dia akan diambil dari pembelian. Nah, begitu teman-teman kira-kira. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan pelunasan pun, nah ini pelunasannya sebetulnya sangat mudah sekali, yang dimana nanti mungkin dari teman-teman di sini sudah memiliki tim akuntingnya sendiri. Nah, ini nanti bisa nih seperti ini nih teman-teman, cara melakukan pelunasannya. Nah, misal si Eko ini misalnya besok nih, nah di tanggal 5 datanglah dia nih melakukan pembayaran. Nah, maka kita langsung klik aksi saja. Nah, kemudian di bagian klik aksi akan ada opsi terima. Nah, jadi diklik saja opsi terima ini, maka dari sistem akan otomatis mencari dan juga nanti dia akan memasukkan, akan menampilkan faktur penjualan daripada piutang tadi. Nah, jadi ketika dia sudah ditampilkan seperti ini, teman-teman tinggal cek aja nih, kira-kira benar nggak untuk faktur penjualannya yang pengen dilunasin. Nah, jadi kalau memang sudah benar, cara melakukan pelunasan itu cukup gampang. Tinggal diklik saja di pembayaran yang belum lunas ini. Nah, jadi nanti di sini teman-teman klik pembayaran, kemudian tinggal dipilih nih cara pembayarannya nih, teman-teman. Nah, jadi misalnya pembayarannya melalui cash. Nah, ini kalau pelunasannya melalui web kita atau back office kita sebutnya. Nah, kalau misalnya dari POS, nah ini lebih gampang lagi nih teman-teman kalau dari POS. Jadi biasanya kan yang ngurus pasti kasir terus nih. Nah, kalau nantinya yang ngurus kasir, nah nanti teman-teman cukup infokan saja tinggal cara pelunasannya. Nah, jadi cara pelunasannya gampang, kita tinggal klik di bagian kiri atas, dia ada garis 3. Nah, kemudian nanti di bagian opsinya akan ada pilihan transaksi. Nah, kita klik transaksi. Nah, kemudian nanti di bagian ini akan muncul nih list daripada transaksi yang sudah terjadi. Nah, maka nanti di bagian ini teman-teman tinggal klik aja nih, misalnya invoice mana yang belum lunas, kemudian mau dilunaskan. Nah, misal invoice yang ini tadi. Nah, kita coba klik. Kemudian nanti kalau misalnya si customernya datang, kemudian melakukan pelunasan, tinggal klik bayar aja nih teman-teman. Nah, maka sudah selesai nantinya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi ketika si eh, admin, kasir, ataupun nanti dari tim akuntingnya melakukan pelunasan, maka sama saja dua-duanya dia akan terhubung juga ke sistem akuntansi kita. Nah, jadi ketika melakukan pelunasan akan langsung otomatis di bagian piutangnya itu dia akan hilang. Nah, dianggap sudah dibayarkan. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk piutang. Sebetulnya sama dengan hutang, yang penting nanti perlu diingat teman-teman, pembeda daripada data yang tersaji. Jadi piutang balik lagi tadi saya ingatkan, untuk piutang itu di bagian penjualan, kemudian hutang untuk di bagian pembelian. Seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjut lagi teman-teman, pengenalan fitur yang berikutnya, yaitu menu aset atau modul aset. Nah, jadi nanti di Olsera Kunting kita sudah sampai dengan pencatatan dan juga penyusutan daripada aset. Nah, ini nanti penginputannya sangat mudah. Kita langsung klik tambah saja teman-teman dari bagian kanan atas. Nah, kemudian nanti pada saat klik tambah, itu akan disediakan nih penjurnalan untuk melakukan penginputan aset. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin tertarik ingin lakukan penginputan aset, nah ini dari teman-teman sendiri bisa nih konsul ke tim Olsera. Nah, misalnya aset apa yang mau diinput, kemudian nanti bagaimana cara inputnya. Nah, ini bisa nanti kita akan bantu, nanti teman-teman infokan saja ke grup yang mini kelas, itu juga boleh, atau nanti boleh juga di PC langsung nih teman-teman. Jadi di grup mini kelas itu ada nomor saya dan juga nomor Mbak Farah. Nah, itu nanti teman-teman boleh tag saja di sana. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk aset, saya kira nanti untuk metodenya, ini perlu saya infokan juga, sorry.
Jadi untuk metode penyusutannya sendiri dari Olsera Kunting, nah untuk saat ini kita sudah ada metode penyusutan garis lurus nih teman-teman. Nah, jadi nanti yang di mana asetnya itu untuk nilainya dia akan otomatis berkurang ketika kita klik penyusutan, yang di mana nanti nilai daripada penyusutannya itu dia pasti akan selalu sama nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti di bulan pertama 10.000, maka itu nanti sampai dengan nilai daripada aset itu habis, maka nanti nilai penyusutannya dia akan tetap 10.000 per bulannya. Nah, itu dia kalau. Nah, mungkin sejauh ini teman-teman mungkin menarik sekiranya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko untuk penjelasannya. Apakah teman-teman sini masih ada yang kurang paham atau mungkin pengen menyimak terlebih dahulu? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh on mic atau drop pesan di kolom chat yang ada. Mungkin dari teman-teman mau ada yang bertanya terlebih dahulu atau mungkin Mas Eko masih ada materi yang ingin dilanjutkan? Oh, masih, Mas. Jadi nanti untuk yang terakhir paling nanti di laporan sih, Mas. Tapi sebelum masuk ke laporan, sekiranya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, sangat dipersilakan waktunya. Nah, tapi kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ke materi terakhir di bagian laporan mungkin, Mas. Oke, saya rasa saya lanjut kembali ya, Mas ya, ke bagian laporan akuntansi. Nah, jadi ini materi terakhir saya mungkin pada hari ini. Nanti mungkin setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab juga. Nah, ini nanti boleh nih teman-teman discuss terkait mungkin dengan kendala apa yang dihadapi. Oke. Nah, jadi di bagian modul yang terakhir yang saya jelaskan hari ini yaitu modul laporan akuntansi nih, teman-teman. Nah, jadi di bagian laporan akuntansi untuk sistem Olsera sendiri kita sudah punya 4 laporan. Nah, jadi yang pertama itu ada laporan laba rugi atau P&L biasanya. Kemudian yang kedua ada neraca. Kemudian yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Serta yang terakhir itu ada laporan arus kas atau cash flow. Nah, nanti untuk masing-masing laporan ini nantinya bisa kita download melalui PDF ataupun Excel. Serta juga bisa kita filter nih teman-teman. Nah, jadi mungkin dari sini teman-teman ingin lihat laporan itu per 3 bulan atau per kuartal seperti itu. Nah, maka ini juga bisa kita sediakan dengan cara nantinya di sini teman-teman tinggal pilih saja nih filternya. Nah, ataupun nanti dari teman-teman di sini ingin lihat by PDF ataupun Excel. Nah, ini nanti tinggal diklik saja. Misalnya saya pengen lihat laporannya itu berdasarkan PDF. Nah, kita klik saja seperti ini, maka nanti dari sistem akan lakukan pendownloadan secara otomatis. Kita masuk saja langsung ke hasilnya. Nah, jadi di sini tampilannya dari bagian kiri atas itu nantinya akan ditampilkan logo dari usaha teman-teman. Kemudian ada nama tokonya, kemudian laporan yang sedang dibuka adalah serta nanti periode daripada laporan tersebut. Nah, jadi nanti di sini teman-teman sekiranya ada beberapa yang sudah mempunyai bisnis partner ataupun dari partnershipnya sendiri. Nah, ini untuk pengadaan laporan ini jadi lebih rapi nih teman-teman. Nah, jadi sehingga nanti tidak perlu lagi kita menyusun kembali untuk laporannya. Nah, ini fungsi utamanya daripada untuk klik PDF-nya tadi atau untuk kita download tadi. Nah, ini sama halnya dengan neraca dan juga perubahan modal serta arus kas nih teman-teman. Nah, jadi nanti masing-masing dari laporan itu dia akan terbentuk secara otomatis berdasarkan dengan data transaksi yang sudah teman-teman input di sini. Nah, kemudian juga ketika teman-teman ingin tahu nih, kira-kira apa sih datanya? Misalnya seperti ini, teman-teman pengen tahu penjualan ini
575.000 angkanya itu didapat dari transaksi yang mana saja. Nah, maka nanti di sini teman-teman boleh klik saja nih saldonya, sehingga dari sistem akan otomatis memunculkan detail daripada transaksi yang berhubungan dengan akun tersebut. Nah, maka di sini teman-teman bisa tahu, oh ini penjualannya di sini. Nah, sekian, sekian, sekian nih, di tanggal berapa? Di tanggal 2, 2, 2, 2, serta 4. Nah, jadi di sini teman-teman bisa analisis. Seperti itu. Nah, ini nanti tidak berlaku untuk penjualan saja ya teman-teman ya, melainkan nanti dengan akun-akun lainnya, selama nanti di bagian nominalnya ini biru, itu artinya bisa kita klik. Nah, sama halnya dengan neraca juga, kalau dia biru seperti ini, kita bisa klik nih teman-teman. Nah, jadi kita akan menampilkan saldo awal. Nah, ini saldo daripada periode bulan kemarin. Nah, ini memang sengaja saya minuskan ya teman-teman ya. Jadi dia minus seperti itu. Kemudian di bagian ini kita bisa lihat transaksi yang berhubungan dengan akun kas di bulan September itu mulai di tanggal 2, 2, 2 dan juga 4. Nah, di sini posisinya di debit, debit, debit. Ini artinya adalah menambah dari kas kita. Sehingga minusnya itu berkurang. Dari minus 24 juta, sekarang sisa 23.900.000 saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama halnya dengan yang tadi di PNL atau laba rugi. Nah, maka saldo yang biru seperti ini artinya sudah bisa kita klik untuk melihat detail daripada transaksinya. Oke, mungkin sejauh ini hanya seperti ini, Mas Dava yang bisa saya jelaskan. Sekiranya mungkin dari teman-teman ada kait dengan mungkin penggunaan dari sistem Olsera ataupun penggunaan dari akunting, mungkin bagi teman-teman yang sudah gunain juga. Nah, ini sangat boleh nih. Mungkin sesinya saya kembalikan ke Mas Dava. Kita langsung lanjut ke tanya jawab ya, Mas ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko mengenai pemaparannya tentang akunting Olsera. Nah, gimana tadi teman-teman? Sangat bermanfaat sekali bukan karena ya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Eko, ya mana di akunting Olsera Olsera ini teman-teman bisa tahu nih gimana laporan-laporan terkait laporan-laporan di pos Olseranya atau di outletnya mengenai ya tadi fitur-fiturnya kayak ada piutang, hutang, aset, biaya hingga laporan akuntansi. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin yang masih bingung atau mungkin ada yang ketinggalan atau yang ingin ditanyakan itu boleh banget. Jadi teman-teman bisa coba on saja atau mungkin drop chat di chat obrolan. Oke, baik Kak Duls underscore Hatori ingin bertanya apa mungkin boleh langsung on mic atau Halo, Kak, dengar nggak? halo Kak, oke dengar Hai. Kak, oke Eh, boleh Kak silakan. terkait ini kan dari nah, orang akuntansi. Gini, yang mau saya tanyakan itu dari kalau pengurangan bahannya tuh Kak, jadi misal kita kan mau buat suatu produk, mau suatu, nah itu diambil dari, nah, gimana ya Mas? Halo Kak, gimana? Bentar, bentar. Untuk laporan dari bahan yang ada itu munculnya di kolom mana ya Kak? Persediaan barang. Oke, sorry, Mas, boleh Ya. dibantu ulang tadi untuk pertanyaannya seperti apa ya, Mas ya? Untuk penggunaan barang seperti itu? Eh, det- Detail.
kan gini Kak, aku Hmm, punya bahan baku nih, ya, sedangkan bahan bahan baku nih mm-mm. ada nilai rupiahnya. Ya, Nah, betul. itu saya ingin jelasnya tuh dari laporan ini setiap saya buat satu produk itu muncul keterangan rupiahnya gitu, gimana caranya Kak? Oh, oke. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang bagian pembuatan misalnya dari bahan baku ke barang jadi begitu ya, Iya, Mas ya. iya. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang demikian nantinya ketika mungkin nanti Mas menggunakan yang namanya produksi stok itu bakalan kelihatan nih, Mas. Nah, cuma nanti di bagian ini perlu dipastikan dulu. Nah, misalnya seperti ini. Saya coba tunjukkan dulu di bagian produk kita. Nah, jadi di sini mungkin saya ada beberapa produk, misalnya chicken carden ini, lunchbox, dan lain-lain. Nah, jadi misalnya nih, saya coba cek dulu untuk barangnya saya. Nah, ini ada produk utama yang di mana chicken carden blue, yang di mana di sini kita ada bahan dan resepnya nih, Mas. Jadi ada Ya, pakai bahan lunchbox satu, kemudian chicken cardennya satu. Nah, jadi bagaimana nanti cara memunculkannya? Nah, ini sebetulnya sangat mudah. Caranya itu nantinya Mas perlu pastikan dulu bahwa chicken carden dan juga lunchbox di masing-masing produk bahannya ini terdapat yang namanya harga beli nih, Mas, atau harga modalnya. Nah, jadi harga modalnya harus ada dulu. Nah, setelah itu, kalau misalnya nanti mau dipindahkan nih, jadi mau digabungkan, misalnya kan di sini kita menggunakan chicken garden ini dan juga lunchbox. Nah, ini duanya ini kan per masing-masing item eh, HPP-nya adalah 10.000. Nah, ya, kemudian ketika kita mau membuat chicken garden blue ini, itu kita pakai bahannya satu-satu. Otomatis ketika kita gabungkan bahannya ini, HPP dari produk utama kita adalah 20.000 ya, Mas ya. Karena ya. ini satu. Nah, maka nanti ketika kita ingin munculkan yang namanya harga beli di produk utamanya, maka kita tinggal klik di bagian inventory. Nah, kita menggunakan fitur yang namanya produksi stok nih, Mas. Ya. Nah, jadi kita produksi si produk utamanya tadi. Nah, cuma di sini ada catatan kecil yang di mana kalau misalnya kita mau masukin HPP ke produk utama seperti ini, Mas. Nah, ini kalau misalnya nanti stoknya kita tidak aktifkan, maka nanti HPP yang di sininya dia tidak muncul, tidak timbul. Nah, tapi kalau misalnya nanti di sininya kita aktifkan untuk stoknya, maka nanti kita harus, jadi ketika barangnya sudah habis, itu nanti kita harus produksi, sehingga nanti produknya itu di produk utamanya, dia akan ada yang namanya barangnya berapa, sisa-sisa daripada produk utamanya. Nah, jadi sebagai contoh aja ya Mas ya, saya coba aktifkan dulu untuk apa namanya pelacakan inventorinya. Nah, jadi ini saya aktifkan dulu seperti ini, kemudian saya simpan. Nah, jadi kalau di sini kita lihat em, produk utamanya, nah ini chicken gardennya kan nol nih, dengan Ya. HPP masih nol sekarang. Nah, ini kita coba produksi Mas. Mas coba pastikan saja di chicken garden kita ada 8 sorry 103, di Ya. lunchbox ada 87. Nah, kita coba produksi chicken garden blue-nya itu 3. Oke, kita produksi seperti ini, produksi stok tambah. Kemudian di sini bisa nih diinputkan saja, misalnya kita produksi chicken garden tadi. Chicken garden blue. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika dia sudah masuk ke draftnya ini, kita tambahkan nih produk yang ingin kita produksi tadi. Nah, tadi kita mau produksi yang chicken garden blue. Seperti itu. Misalnya kita mau produksi berapa nih kuantitinya. Nah, ketika kita produksi 3, maka nanti dari sistem dia akan langsung ngambil dari bahannya ya Mas ya. Jadi Ya. nanti di produk utamanya, sorry, produk bahannya dia akan berkurang. Nah, kita tambahkan. Nah, jadi produk chicken garden blue-nya sudah masuk, kemudian kita posting. Nah, karena kita produksi 3, nanti di produknya, nah seperti ini Mas. Untuk produk chicken gardennya itu sudah ada 103, sorry 3. Nah, tadi untuk produk bahannya chicken garden yang awalnya itu 103, itu sisa 100 karena ada pengambilan 3 untuk membuat yang produk utama, serta juga dari lunchbox-nya akan berkurang 3. Yang awalnya tadi dia 87. Nah, di sini APP-nya benar, dia sudah tergabung. Jadi antara produk A dan juga produk B, yang di mana yang dimaksud itu adalah bahan.
Nah, itu sudah tergabung di produk utamanya. Oh, berarti nggak perlu masukin harga beli lagi ya? Betul, betul. Karena Yang udah penting tercantum di bahan dan resepnya ya. betul sekali. Jadi yang penting nanti perlu dipastikan untuk bahannya. Jadi bahannya perlu ada yang namanya harga beli nih, Mas. Seperti Iya. itu kira-kira. Oke, boleh? Mungkin ada lagi, Mas, yang mau Eh, ditanyakan kalau di bagian itu ini? nanti di laporan akuntansinya akan muncul juga lah. Oke, nah jadi kalau untuk di laporan akuntansinya itu dia akan timbul, Mas. Jadi nanti timbulnya seperti apa? Timbulnya nanti dia seperti ini sebetulnya. Jadi karena tadi kita memproduksi tiga, maka nanti nilai yang timbul di sini dikali tiga. Jadi dari HPP produk utama dikali dengan tiga. Oh. Seperti itu. Nah, jadi demikian nanti di laporan Hmm. akuntansi, ketika terjual barang tersebut, maka nanti dia akan timbul ke yang namanya HPP. Nah, cuma karena Oh, memang barangnya belum terjual, otomatis dia tidak timbul di sini. oh Seperti itu itu. bisa dilihat detailnya berarti ya. Betul, betul. Hmm. Betul, Mas. Nah, ini kalau misalnya by akuntansi, kita by nominalnya. Nah, tapi kalau Mas mau lihat untuk yang mungkin di sini saya tunjukkan, mungkin seperti ini yang pengen dilihat. Ini ada namanya laporan. Ini laporan biasa, standar yang di bagian back office. Kita ada namanya laporan material. Nah, jadi laporan material di sini kita bisa lihat nih, Mas. Jadi ketika kita memproduksi barang, nah ini nanti harga beli barangnya tersebut itu berapa. Nah, ini karena chicken carden brew, misalnya kita sudah produksi tadi, jadi dia akan ada muncul dua seperti ini, karena dua bahan yang digunakan. Nah, kalau Mas mau lebih jelas, nanti di download by Excel saja seperti itu. Nah, nanti ini tampilannya jadi lebih enak kita bacanya. Oke, izin, saya tampilkan dulu seperti ini. Nah, jadi ini dia akan muncul nih Mas, produk utamanya apa sih? Terus produk materialnya yang digunakan apa? Nah, karena dia di sini kita produksi yang barang ini tadi, dia mempunyai dua material, maka dia di produk ini dia akan muncul dua kali seperti ini ya Mas ya. Nah, kemudian nanti kuantitinya, nah kuantiti ini adalah berapa nih produk material yang digunakan untuk memproduksi si chicken carden ini yang paling pertama. Nah, kemudian nanti ada buy price. Nah, ini buy price-nya sebetulnya tidak dikalkulasikan, melainkan persatuannya nanti jadinya berapa. Nah, jadi seperti itu Mas kira-kira. Oke Kak, terima kasih. Oke, boleh, 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 Mas. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan eh, yang terjadi di toko atau di kasir. Nah, mungkin boleh nih kita konsultasikan saja. Jadi kita mungkin sedikit berdiskusi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Seperti biasa, kalau ingin bertanya boleh langsung unmic saja atau mungkin drop di kolom chat seperti untuk jawaban. Untuk ada pertanyaan dari Murahmat, Mas Eko, yaitu untuk tahapan penggunaan Olsera akuntansi atau tahapan awal itu gimana Kak? Atau sudah otomatis mengikuti data dari inventory? Oke, boleh. Jadi di sini mungkin saya akan infokan juga. Jadi tahapan awal memulai akuntansinya. Nah, jadi ini nanti tampilan awalnya teman-teman itu gambarnya seperti ini nih. Nah, jadi apa saja mungkin yang sebelumnya kita akan setting sebelum kita menggunakan atau mengoperasikan sistem akuntansi kita. Nah, jadi yang pertama-tama kita klik dulu atur sekarang. Nah, maka nanti di settingan yang pertama itu akan muncul yang namanya cara pembayaran nih, teman-teman. Nah, jadi cara pembayaran di sini adalah kita fungsinya itu linkkan dulu atau kita menghubungkan antara cara pembayaran yang sudah tersedia dengan akun pembayaran yang tersedia nantinya di laporan kita atau di laporan akuntansinya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman lihat, ini kan ada nih bagian kiri cara atau metode pembayaran yang namanya cash. Nah, nanti ketika dia diposting ke akuntansi atau dia masuk ke akuntansi, itu dia akan tercatat penerimaannya ke akun yang mana nih. Nah, jadi kalau di saya, kebetulan saya setnya dia ke akun kas, maka setiap kali saya jual barang melalui kasir dengan metode bayar cash, itu akan menambah akun kas saya di akuntansinya.
Nah, jadi ini fungsinya adalah demikian. Jadi kita mengatur ketika kita bayarnya lewat apa, metodenya yang mana yang dipilihkan. Nah, nanti di akuntansinya dia masuknya ke akun yang mana nih? Nah, dia masuknya ke channel yang mana? Nah, ibaratnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini adalah settingan yang tadi nih mungkin disebutkan oleh tim dari Muramar. Nah, jadi yang pertama, ini saya coba set dulu untuk jatuh tempo pembayaran. Nah, jadi jatuh tempo pembayaran di sini kita perlu menentukan default daripada jatuh tempo pembayaran yang sekiranya nanti akan dijadikan sebagai patokan untuk pencatatan hutang piutangnya nih, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir kalau untuk teman-teman atau bagi teman-teman yang tidak menerima piutang ataupun hutang, maka di bagian jatuh tempo ini bisa diketikkan saja nol seperti ini. Nah, ini tidak masalah. Nah, ini kalau untuk jatuh tempo, jadi kita hanya mengatur default daripada jatuh tempo yang ada di toko kita. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah Anda ingin menjadikan stok awal sebagai modal awal? Nah, ini nih Kak Mark. Nah, jadi yang di mana kalau untuk di akuntansi kita, kita akan sediakan dua pilihan nih Kak. Jadi apakah nanti dari teman-teman di sini ingin mulai dengan inventory saat ini? Nah, atau nanti teman-teman di sini ingin memasukkan secara manual saja nih, berdasarkan nanti nominal atau berdasarkan ketikan angkanya saja. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman pilih di bagian ini iya, maka dari sistem akan otomatis menghitung seluruh barang atau persediaan barang jasa yang tersedia di toko yang sudah diinput di sistem kita nih. Nah, maka akan dikalkulasikan melalui dengan kuantiti tersisa dikali dengan harga beli daripada produk tersebut. Nah, namun ada yang menjadi catatan yaitu perlu kita pastikan untuk produk kita itu sudah aktual. Nah, aktual dalam artian produk yang ada di gudang dengan yang tertulis ataupun terdata di sistem itu sama. Nah, jadi samanya itu melalui harga belinya itu juga harus sama. Kemudian nanti untuk kuantiti barangnya juga harus sama tentunya. Nah, maka nanti baru boleh menggunakan yang namanya klik iya. Nah, kalau misalnya posisinya saat ini belum aktual, dalam artian produk-produknya masih berantakan nih, ada yang minus, ada yang harga belinya tidak jelas seperti itu, maka perlu diperbaiki dulu kalau misalnya memang mau dihitung secara akuntansi. Nah, namun ada juga teman-teman di sini yang menggunakan pilihan tidak. Nah, jadi nanti teman-teman di sini misalnya memulai pembukuannya nanti per bulan lalu nih, misalnya di bulan Agustus. Kemudian di sana teman-teman sudah ada melakukan pembukuan manual. Nah, maka nanti untuk nilai awal daripada persediaan itu teman-teman catat by manual nih. Nah, itu bisa. Nah, nanti di sini tinggal kita klik tidak, kemudian kita klik mulai. Nah, nanti dari sistem, nah ini dia akan pasti memunculkan saldo awal daripada masing-masing akun. Nah, maka nanti di sini teman-teman bebas mengatur saldo awalnya per kapan nanti teman-teman mulai. Nah, jadi kalau teman-teman mulainya di Agustus, maka set untuk saldonya ini per Agustus juga nih. Saldo awal per Agustus juga. Nah, sementara kalau misalnya mulainya per September, maka nanti ngambil saldo dari September juga seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Muramar. Mungkin dari timnya ada yang agak bingung begitu, atau ada mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, boleh. Berarti dari penjelasannya tadi cukup membantu ya, Kak ya. Oke, izin.
Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem kita atau dengan operasional yang ada di usahanya saat ini juga boleh nih teman-teman kita diskusi santai saja seperti itu. Oke, ini kebetulan saya lihat ada yang ketik lagi dari tim Muramar. Oke, jadi ada pertanyaan tambahan. Berarti untuk selanjutnya data yang masuk otomatis dari data POS, POS ya. Betul, betul, betul sekali. Jadi yang penting nanti ketika sudah dimulai, nah jadi yang di mana nanti di bagian ini contoh dari kakak sudah simpan nih. Nah, maka kan sistem akuntansinya sudah berjalan. Nah, ketika sudah berjalan, datanya itu dia pasti akan otomatis karena yang diinput melalui kasir ataupun back office pasti dia muncul otomatis ke dalam sistem akuntansi kita nih, Kak. Seperti itu kira-kira. Boleh nih. Nah, mungkin cukup membantu, Kak, terkait dengan ini. Oke, boleh. Mungkin boleh open mic, Kak. Untuk penautan yang dimaksud ini adalah penautan dari sistem akuntansi dengan POS maksudnya, atau bagaimana kira-kira? Sorry. Oh ya, selamat sore. Iya. Halo, Kak. Perkenalkan, saya Gina dari Murahmat. Oh ya, selamat sore, Kak Gina. Eh, itu kan dari penjualan ya, dari Orsera Pos. Betul, betul. Untuk fitur akuntansi setelah penginputan eh, jurnal awal, kayak saldo awal gitu kan ya, yang barusan Mm-mm. itu. Mm-mm. Nanti kelanjutannya itu udah tertaut langsung dengan transaksi pos gitu atau gimana? Mungkin kan kalau hari ini ada transaksi mungkin 5 juta dengan hmm, ini nih ada penjualan dari pos itu 5 juta, nanti udah tertaut langsung gitu ke kas yang diinginkan. Tadi kan ada kas cash, itu Mm-mm. masuknya ke penjual ke data cash, terus ada yang bank gitu Iya, kan? iya, betul, 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 Kak. Jadi yang penting nanti di settingannya tadi, yang pertama kan ada cara pembayaran tuh. Nah, jadi nanti di sana settingan untuk penerimaannya nanti dia akan di-set dari sana. Nah, kemudian kalau memang sekiranya untuk penautan yang dimaksud itu adalah menghubungkan kembali, itu tidak perlu lagi. Jadi nanti dari sistem dia udah tertaut secara otomatis. Jadi ketika kakak buka aplikasi pos jual, misalnya lewat bank 5 juta, maka nanti di sistem akuntansinya catat memasukkan 5 juta. Nah, jadi ada penjualan 5 juta di hari ini. Seperti itu kira-kira. Berarti itu udah langsung otomatis masuk gitu ya, Kak? Betul, betul, betul sekali Kak Gina. Jadi nanti dia akan otomatis masuk. Yang penting nanti memang dia tidak langsung, maksudnya 10 detik seperti itu, dia tidak langsung terposting. Paling nanti bisa menunggu mungkin sekitar 5 menit, itu nanti untuk datanya pasti dia akan otomatis masuk ke penjurnalan. Seperti itu. Kalau untuk piutang, kalau kan dari Olsera Office Mm-mm. di menu pembelian itu kan enggak ada, mungkin ada beberapa supplier yang Iya, emang itu tempo, dan iya. untuk belum ada transaksi apa ya pelunasan, itu Mm-mm. berarti langsung masuk otomatis ke laporan akuntansi yang piutang atau gimana? Oke, ini kalau pembelian ya Kak ya ke supplier, itu masuknya nanti dia ke hutang ya Kak ya, sorry. Nah, jadi Ya, masuknya pun dia otomatis juga seperti itu. Yang penting nanti perlu kakak pastikan saja untuk pembeliannya itu statusnya jangan tunda. Jadi kan ini pembeliannya nih seperti ini. Nah, dipastikan aja nanti statusnya dia tidak pending. Karena kalau pending, sistem akuntansi kita bacanya, oh ini belum di apa namanya belum diselesaikan. Nah, jadi kita tidak ngambil dulu, jadi anggapannya dibiarkan dulu. Nah, tapi kalau nanti statusnya itu dia sudah diterima atau mungkin sudah dikirim, maka nanti otomatis dari sistem akuntansi kita akan baca.
Nah, seperti itu kira-kira Kak Gina. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Untuk saat ini cukup Ah, sudah paham. boleh, boleh, boleh Kak Gina. Oke, kalau begitu, boleh mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem kita? eh, Kak, saya mau nanya lagi. Oh, boleh, boleh, boleh. Eh, Dari, oh Mas Dul ya, oke, ya, boleh. kalau semisal kita habis beli barang nih, tapi kita nggak input di pembelian, cuman kita input dari kolom inventory barang masuk. Itu apakah nanti otomatis juga bertambah langsung atau gimana, Kak? Oh, oke, maksudnya Nah, penambahan barang itu dari ya, inventory stok masuk ya, ya. ya. Oke, sebetulnya boleh saja, Mas Dul. Yang penting nanti di sini ada kekurangannya. Kalau misalnya nanti Mas Abdul, sorry, inputnya dari inventory. Ya, stok Karena masuk. kalau input dari sini nanti kekurangannya adalah transaksi tersebut itu tidak bisa dianggapkan dia adalah transaksi yang belum dibayar. Kemudian juga transaksi tersebut kita tidak bisa set nih pembayaran kita ke supplier itu melalui apa nih, Mas Dul? Nah, Oh, jadi ini gitu. kekurangannya kalau input dari inventory. Kalau ditanya nanti barangnya apakah masuk, sebetulnya sama, dia dua-duanya masuk. Cuma kalau secara akuntansi, saya sarankan lebih baik nanti penginputannya melalui pembelian. Karena di sana Oh, ada data pembayaran kita, jadi kita bayarnya tanggal berapa kan ada tuh. Jadi ya, kita ada suatu rekapan di sana, ya, seperti ya. itu. Oke, baik, Kak. Itu aja sih. Terima Oke, kasih. boleh, boleh, boleh. Terima kasih Mas Dul sudah meluangkan waktu untuk bertanya. Nah, dari teman-teman lain ada lagi sekiranya mau ditanyakan seperti itu. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Nah, mungkin dari Mas Eko, terima kasih sebelumnya untuk pemaparan kita pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi ketika pemaparan masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nanti ketika kelas ini berakhir masih ada yang kurang nih, masih ada yang belum ditanyakan, itu boleh banget nanti tanya ke admin yang ada di grup, yang mana itu PA dari tim revenue. Atau mungkin dari teman-teman di sini ada ingin dibawakan tentang fitur revenue, tentang fitur Allsera lainnya nih seperti mungkin online order, antarin makan, atau mungkin fitur-fitur tambahan dari Allsera-nya. Dan mungkin juga untuk teman-teman di sini yang mungkin masih berlangganan di paket basic atau mungkin di paket premium dan ingin upgrade ke pro itu jangan khawatir karena untuk teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini bakal dapat potongan jika ingin upgrade ke plan di atasnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin upgrade dari basic ke premium, dari premium ke pro itu boleh banget coba tanyakan ke tim revenue juga terkait berapa jumlah nominal untuk biaya upgrade-nya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk teman-teman yang tadi mungkin juga sudah menyimak, tapi baru menyimak di tengah-tengah sesi, itu nggak perlu khawatir karena kita juga bakal membagikan video rekaman untuk kelas kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman bisa coba menonton kembali yang mana nanti akan di-share ke grup yang videonya akan bisa diakses melalui YouTube. Kurang lebih seperti itu saja mengenai mini kelas kita sore hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri mini kelas kita pada sore hari ini, mungkin boleh dibantu terlebih dahulu untuk dihidupkan kameranya sebagai bukti dokumentasi pada mini kelas kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman di sini boleh dibantu hidupkan terlebih dahulu kameranya. Kami tunggu sampai jam 16:03 atau 16:04 untuk dibantu on kameranya sebagai bukti dokumentasi kita pada sore hari ini.
Saya mau tanya boleh? Oh, boleh Mas Steven, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, terkait kalau pertemuan yang sebelumnya itu mungkin membahas mengenai kehadiran ya, apa absensi ya, Iya, betul. yang berhubungan dengan. Nah itu bisa saya dapat di mana materinya? Oh, mungkin nanti coba kita up kembali ya mengenai video rekamannya ya. Jadi Bapak nanti Oke, bisa bisa akses kembali untuk video rekamannya. oke. Terima Oke, baik. kasih. Oke, mungkin sudah ada yang on Oh, cam. satu lagi, sorry. Oke. Mengenai laporan di Olsera itu ada dalam bentuk raw datanya nggak ya? Maksudnya bisa diekspor ke Excel atau yang berbentuk raw data biar bisa diolah di misalnya di aplikasi lain. Berarti ini lebih ke pengen ditarik ya datanya, diekstrak gitu ya. Betul, betul. Berarti kayak laporan yang tadi di akunting, Bapaknya pengen tarik dari Excel, baru ntar Bapaknya olah sendiri gitu ya. Betul. Oke. Oke, nah jadi kalau untuk yang di bagian akuntansi ini, sebetulnya bisa Pak, nanti kita tarikkan ke Excel ataupun PDF seperti yang tadi saya ada infokan di bagian laporan akuntansi. Nah jadi sekiranya mungkin dari Bapak ingin olah kembali dalam artian mungkin ingin diperbaiki, disesuaikan mungkin dari nominalnya, ini juga sudah bisa Pak. Seperti itu kira-kira. Oh, oke. Oh iya iya iya. Ada ya ini. Eh, yang kalau saya lihat di laba rugi ada Excelnya dan oh ya oke ada beberapa iya ya ada yang Excel ada yang PDF ya. Oke saya sudah menemukan. Terima kasih ya. Oke, baik, sama-sama Pak Steven. Oke, mungkin tadi kalau gitu teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa coba chat aja nanti di luar sesi ya. Kalau udah bisa ada yang bingung atau ingin ditanyakan seperti Pak Steven tadi. Mungkin karena sudah on time semua, mungkin aku mulai hitung mundur dari 3. Boleh dipasang posisi terbaiknya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Alsera yang udah hadir pada ini kelas kita sore hari ini. Saya Dava, perwakilan dari Alsera dan Mas Eko. Pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Sampai jumpa di mini kelas Alsera minggu depan.